Aku merapikan rambutku yang diacak-acak oleh Bagas. Katanya gak pacaran, tapi mesra gitu, ledek Bayu yang kembali setelah menelpon. Bagas hanya tertawa, dia tidak menolak atau mengklarifikasi bahwa kami tidak berpacaran. Gas, gila lu, pake jampe-jampe apaan sampai Mr. James minta langsung pembelian 500 pieces produk punya lu, ucap Bayu bersemangat. Di hari gini masih percaya jampi-jampi, cibir Bagas. Sumpah, gue sok banget barusan ditelepon Mr. James, terus dia minta produk elu 500 pieces dan katanya besok mau nambah pre-order juga, ucap Bayu heboh. Kemarin malam gue Zoom meeting sama Mr. James, gue jelasin kalau ini original produk Abimanyu dan Kuku Group yang jiplak, gue paparin bukti-bukti kalau produk itu emang murni ide gue, jelas Bagas. Kayaknya Mr. James gak akan percaya semudah itu deh Pak, dan kalaupun percaya, Mr. James pasti berpikir kalau Bapak lalai dalam menjaga produk, ucapku. Bener tuh, terus ya kalaupun nih, Mr. James percaya, dia kan udah kepalang basah masarin produk Kuku Abadi, gak bakalan juga dia banting setir beli produk elu, ucap Bayu. Ingat gak pas kita ngambil video produk buat demo? Tanya Bagas. Aku menganggukkan kepalaku. Tepat setelah itu, gue nanemin virus di program itu. Niatnya sih gue cuman buat nguji si Victor. Gak mau dong. Gue udah bayar mahal sama dia tapi programnya masih bisa dibobol, jelas Bagas. Jadi, yang dicontek sama Kuku Abadi itu programnya yang masih ada virusnya. Tanyaku tidak percaya. Bagas menganggukkan kepalanya. Gilak, plot twist banget, Bayu bertepuk tangan heboh. Sekarang pasti sistem di furniturnya mengalami malfungsi atau error karena udah berhasil bobol corenya, kekeh Bagas. Jadi ini alasan Bapak minta waktu mundur 1 bulan? Tanyaku. Iya. Saya ngasih waktu buat Victor sama timnya buat ningkatin sekuritas programnya semacam bikin antivirusnya lah, ucap Bagas. Aku menganggukkan kepala, mencoba memahami apa yang Bagas jelaskan. Kita harus super hati-hati kalau bikin furniture berbasis ori sistem, jangan sampai bisa dibobol dari luar ataupun mengalami malfungsi dari dalam, jelas Bagas. Gue puas banget sumpah, itu perusahaan Kuku Abadi pasti di blacklist dari pasar Eropa, ucap Bayu tertawa terbahak-bahak. Dia menggali kuburannya sendiri, kekehku. Ini Mr. James besok mau ke kantor, mau diskusiin kerja sama. Bagas memperlihatkan email dari Mr. James. Lu jenius banget anjir, kagak ngangka, puji Bayu. Kemana aja lu baru tahu? Cibir Bagas, gue balik dulu ke kantor, gue pasti sibuk nih gara-gara elu, pamit Bayu. Jangan dulu balik ke kantor ya, saya pengen lihat pantai dulu, pinta Bagas saat Bayu tidak terlihat lagi. Aku menganggukkan kepalaku, kami berjalan di pinggir pantai dengan menenteng sepatu kami, aku membiarkan air laut membasahi kakiku. Sudah lama aku tidak menikmati ombak dan bau laut. Jadi ini alasan Bapak gak minta saya nyelidikin siapa yang bocorin produk kita? Tanyaku. Panggil Bagas aja kalau lagi di luar, pinta Bagas. Udah kebiasaan panggil Bapak, ucapku. Biasain pokoknya. Iya, orang yang bocorin rahasia kita pasti lagi ketar-ketir diteror sama si Aldi. Kita gak usah capek-capek buat nyari tahu. Tar juga muncul sendiri, siapa karyawan kita yang diteror sama Kuku Abadi. Berarti dia yang bocorin, kekeh Bagas. Kenapa kamu gak bilang dari awal sih kalau kamu udah nanem virus di sana? Jadinya kan saya gak usah stres, aku mencebikkan bibirku. Biar surprise lah juga jadinya saya bisa tahu. Kalau kamu itu percaya sama saya, cuma kamu yang belain saya, di saat ayah saya sendiri juga nyalahin saya, ucap Bagas.
Hatiku menghangat mendengar ucapan Bagas. Kerja bagus, ucapku sambil mengacak rambut Bagas. Bagas mencekal tanganku yang sedang mengacak rambutnya, lalu menarik tanganku hingga tubuhku merapat pada tubuhnya. Aku menahan nafas saat Bagas menunduk dan mendekatkan wajahnya padaku. Apa dia akan menciumku? Saat wajah Bagas berjarak 3 senti lagi dari wajahku. Biur, ombak cukup besar menabrak kami, hingga celana Bagas basah hingga lutut. Sedangkan rokku hanya sedikit basah karena aku memang memakai rok sedikit bawah lutut. Seketika aku tersadar dan langsung menjauhkan tubuhku dari Bagas. Ya, basah, ucap Bagas. Ya udah keringin dulu aja di sana, ucapku sambil menunjuk sebuah bangku di bawah pohon kelapa. Sebenarnya aku sedikit canggung setelah kejadian itu. Bagas mau ngapain tadi? Berbagai macam pertanyaan berseliweran di benakku. Beliin es krim dong, kayaknya enak panas-panas gini, pinta Bagas. Oke, aku segera membalikan badan dan pergi menuju minimarket. Hatiku sedikit dongkol pada Bagas, sepertinya dia tidak terganggu dengan kejadian tadi. Apa aku saja yang kepedean, menganggap Bagas mau menciumku? Aku membelikan Bagas es krim rasa vanila dengan taburan kacang almond di dalamnya. Sedangkan aku hanya membeli 1 cup es krim rasa stroberi. Nih, aku menyerahkan es krim pada Bagas. Dengan semangat dia membuka bungkus es krim dan menjilatinya. Dasar bocah, batinku. Mau rasain es krim punya kamu dong, pinta Bagas. Rasa es krim gitu-gitu aja kok Gas, ucapku malas. Pelit amat sih. Bagas merebut cup dan sendok es krimku. Tapi Gas, itu sendoknya bekas aku, protesku. Emang kenapa? Tanya Bagas. Gak jijik, cicitku. Kamu lupa, kita pernah tukeran selaiva dulu, ceplos Bagas. Blus, sepertinya pipiku sudah semerah tomat sekarang. Aku paling lemah jika Bagas mengungkit-ngungkit kejadian 6 tahun lalu. Nih, kamu makan punya aku. Bagas menyerahkan es krimnya yang tinggal setengah lagi. Di samping kursi kami, ada seorang anak kecil dan ibunya sedang santai menikmati pemandangan pantai. Lalu si anak merengek pada ibunya karena ingin es krim. Mungkin anak kecil itu kepingin es krim karena melihat kami yang sedang menikmati es krim. Ibu, Alfat pengen es krim, rajuk anak itu. Sayang kamu lagi batuk, nanti kalau sudah sembuh ya, tolak sang ibu halus. Alfat udah gak batuk, tadi malam masih oho-oho. Anak kecil yang bernama Alfat itu mencebikkan bibirnya dan memandang kami dengan tatapan sedih. Aku membolakan mata saat melihat Bagas. Aku melihat dia memakan es krim dengan semangat di depan anak itu seolah-olah dia menertawakan anak itu karena dilarang makan es krim oleh ibunya. Setelah puas menjilati es krim hingga es krim dalam cup ludes, Bagas lalu menjulurkan lidah pada anak kecil yang malang itu. Seketika anak kecil itu langsung menangis memeluk ibunya, sedangkan Bagas tertawa puas. Bangga ya Gas, udah bikin anak kecil nangis, sarkasku. Lucu ta? Bagas masih tertawa terbahak-bahak. Kamu gak lihat ibunya kerepotan nenangin anaknya? Sinisku. Biarin kekeh Bagas, kayaknya mental bos gue seumur deh sama si Alfat, batin.